Puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan ajak saudara memuji, memuliakan nama Tuhan lebih dulu, supaya mempersiapkan hati kita menjadi kehidupan-kehidupan yang siap menerima taburan benih kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak saudara menyanyikan sebuah lagu pujian yang merupakan suatu permohonan. Isinya, liriknya adalah sebuah doa dan permohonan kepada Tuhan untuk menjadikan kita rumah doa bagi segala bangsa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua bangsa Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
menjadi rumah doamu Bapa, menjadi kepunyaanmu selalu Tuhan. Pakailah kami sebagai rumah doamu Yesus. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh berkumpul bersama. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama lebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali akan belajar kebenaran firman. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa yang daripada Roh Kudus, sehingga kami benar-benar mampu menjadi orang-orang yang mendengar, mengerti, dan melakukan setiap kebenaran firman. Mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan firman, sampai kepada semua sidang jemaat yang mendengarkan firman. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya masuk dalam khotbah ini, saya mau ingatkan bahwa besok kita ada acara khusus, di mana kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita ke surga. Karena itu besok kita akan rayakan dengan tambahan acara khusus, yaitu perjamuan kudus. Bukankah bulan ini kita juga belum perjamuan kudus? Jadi kita akan langsungkan besok perjamuan kudus. Langsung besok, jadi saudara bisa siapkan di rumah masing-masing. Roti tawar boleh, kalau punya hosti di rumah boleh pakai hosti. Kalau punyanya cracker, silakan pakai cracker, tidak apa-apa. Kalau punyanya cookies, pakai cookies juga tidak apa-apa. Kalau mungkin juga di rumah ada anggur, pakai anggur untuk minumnya, ya, untuk darah Kristusnya. Kalau adanya sirup, pakai sirup, tidak apa-apa. Kalau tidak ada sirup, pakai teh. Nah, sediakan semuanya untuk sebagai perlambangan dari tubuh dan darah Kristus. Yang penting bukan fisiknya, roti dan anggurnya, tetapi yang terpenting adalah nanti iman saudara pada waktu menerima perjamuan suci itu. Kalau saudara menerima dengan iman, saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Yang sakit jasmani, rohani akan dilawat, disembuhkan oleh Tuhan. Karena darah Kristus, tubuh Kristus ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena itu besok saya akan undang saudara untuk mengikuti. Saya akan upload ini di YouTube. Besok kebaktian besok akan saya upload di YouTube kira-kira jam 10. Saudara yang mau mengikuti bisa ikuti di YouTube untuk perjamuan suci ini. Dan saya berdoa gelombang jamahan Allah tetap akan terjadi walaupun kita masing-masing mengikuti secara online. Dalam nama Yesus. Haleluya. Nah saudara kasih Tuhan, saya akan kembali ajarkan kepada saudara tentang kebenaran, hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau pada waktu yang lalu kita sudah melihat banyak, misalnya kemarin kalau orang Farisi bersedekah, tetapi supaya dilihat orang, kita diajarkan untuk bersedekah, tetapi dengan tulus, bukan untuk dilihat orang. Itulah kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah hari ini kita lihat tentang berdoa. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-5. Pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Sebentar, saya sudah buatkan catatannya untuk saudara supaya saudara bisa mengikuti, ya. Matius 6, ya, ini Matius 6. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Sudah ya, Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15.
Nanti saudara akan belajar bersama-sama tentang dua hal yang disoroti oleh Yesus mengenai berdoa. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan mengenai doa. Karena dua hal ini disoroti oleh Tuhan Yesus. Jadi itu hal yang penting. Mari kita akan lihat bersama-sama Matius 6 ayat 5 dulu sampai ayat yang ke-6. Ini hal yang pertama yang disoroti oleh Yesus. Bagian yang kedua ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya, perhatikan kata kuncinya ini, jadi mereka melakukan itu supaya mereka dilihat orang. Itu kata kuncinya. Alasan mereka melakukan itu supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang disoroti oleh Yesus adalah tindakan orang-orang munafik yang berdoa supaya dilihat orang. Pada zaman itu, praktek ini, yaitu berdoa supaya dilihat orang, mereka lakukan dengan cara mereka berdiri di rumah-rumah ibadat, mengucapkan doanya mungkin dengan keras supaya didengarkan oleh orang-orang sekelilingnya, dengan satu tujuan, sekali lagi, supaya mereka dilihat orang. Dan terkadang mereka juga pergi ke ujung-ujung jalan, ke perempatan-perempatan jalan, begitu ya, tikungan-tikungan jalan raya. Lalu mereka berdoa di sana supaya mereka dilihat oleh orang bahwa mereka sedang berdoa, dan bahkan dengan kata-kata yang mungkin sangat indah untuk membuat orang berdecak kagum akan doa mereka. Waktu itu seperti itulah yang mereka kerjakan supaya dilihat orang. Kata kuncinya jangan lupa, yang disoroti Yesus adalah karena mereka ingin dilihat orang. Mereka ingin dipuji oleh orang. Dan sebagaimana sedekah kemarin, mereka sudah mendapatkan upahnya, yaitu pujian dari orang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka berdoa di depan orang banyak, berdoa di tikungan-tikungan jalan, kemungkinan besar doa mereka yang membuat mereka nantinya bisa dipuji orang, pasti satu, kata-katanya bagus. Betul ya? Yang kedua, mungkin menyusupkan secara tidak langsung tentang kehebatan mereka. Seperti Lukas 18 kalau tidak salah, pada waktu orang Farisi berdoa, berkata-kata seolah-olah memuji Allah. Aku bersyukur kepada Allah karena aku tidak seperti semua orang lain, juga tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 3 kali seminggu dan lain sebagainya. Seolah-olah bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kekuatan itu kepada dia, sehingga dia mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Padahal dia melakukan itu dengan hati ingin dilihat sekelilingnya. Wah, hebat ya orang itu ya, bisa berpuasa 3 kali seminggu dan lain sebagainya. Seolah-olah bersyukur tetapi menyisipkan keinginan dipuji. Ya. Dan pasti kemungkinan juga yang ketiga, bukan berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang-orang lain. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya. Orang itu berdoa untuk bangsanya sampai seperti itu. Orang itu berdoa untuk tetangganya. Betul-betul orang yang luar biasa. Apakah hal itu salah?
berdoa untuk sesama dan lain sebagainya. Tidak, tetapi keinginan mereka lah yang salah di mata Tuhan. Ingin dipuji, ingin dilihat orang. Jadi bukan berarti Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus menolak ketika seorang hamba Tuhan meminta saudara berdoa di tengah perkumpulan jemaat. Yang harus saudara Bapak Ibu hindari bukan berdoa di depan umumnya untuk memimpin doanya. Bukan itu yang harusnya dihindari. Yang harus dihindari adalah keinginan hati kita untuk dipuji lewat hal itu. Kalau kita kemudian habis doa lalu orang berkata, wah doanya ciami Pak, lalu kita ada hati senang, itu kita harus cepet-cepet press. Kita harus cepet-cepet tekan. Aduh, aku nggak mau senang karena kata-kata doaku yang luar biasa. Kita harus cepet-cepet tundukkan keinginan kita supaya kita jangan jatuh dalam dosa kesombongan. Karena berdoa itu bukan show off. Kalau kita dipuji dengan kata-kata kita yang bagus, jangan bangga. Itu kan kata-kata. Kita tidak boleh bangga dengan hal itu. Kita harus bangga kalau misalnya doa kita itu ternyata menyenangkan hati Tuhan, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Itu kita bangga. Dan yang puji tentunya Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau itu muncul namanya manusia, muncul pasti bisa, ya. Mungkin ada orang yang mendengar saudara berdoa dan bagus, saudara harus cepat-cepat tahan. Saya harus cepat-cepat tahan. Itu bagaikan burung yang lewat di atas kepala. Keinginan itu bagaikan burung yang lewat di atas kepala. Kita tidak bisa halangi burung lewat di atas kepala kita, tapi kita bisa halangi dia bersarang di atas kepala kita. Artinya apa? Pikiran seperti itu bisa saja muncul ingin dipuji orang. Kita nggak bisa halangi pikiran itu datang begitu saja. Tetapi kita bisa menghalangi pikiran itu bersarang di hati kita, di pikiran kita. Lalu kita senang dengan pujian itu. Aduh, jangan sampai. Kenapa? Karena engkau akan kehilangan upahmu, kata Tuhan. Upahmu hanyalah pujian itu. Dan engkau tidak mendapatkan upah dari Tuhan. Padahal upah dari Tuhan itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu pasti luar biasa. Sekali lagi tidak disebutkan upah di surga atau di dunia. Artinya bisa berarti keduanya loh. Bisa berarti itu upah yang rohani. Kalaupun secara jasmani saudara sudah cukup, upah rohani itu penting kita miliki, penting kita dapatkan. Karena hidup kita ini bukan hanya masalah yang jasmani ini, tetapi juga masalah yang rohani. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena itu jangan sampai ada keinginan itu muncul. Kita harus tahan baik-baik. Itulah hal yang pertama yang disoroti oleh Yesus dalam hal berdoa. Jangan berdoa untuk pamer, untuk dipuji orang. Berdoa itu harus dari hati. Yang kedua yang disoroti oleh Yesus, kita lihat dalam Matius pasal 6. Ayat yang ke-7 ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Nah, kata bertele-tele ini tidak kita temukan dalam ayat-ayat lain di Perjanjian Baru. Jadi kata bahasa Yunaninya tentang bertele-tele ini artinya apa? Susah kita cari karena tidak kita temukan dalam ayat-ayat yang lainnya lagi. Jadi di sini saja. Nah, secara sastra Ibrani pun kata yang digunakan sebagai kata bertele-tele ini, yang diterjemahkan dengan kata bertele-tele ini, belum kita temukan. Ya mungkin nanti suatu saat ada yang menemukan, peneliti yang menemukan dengan lebih tepat, menemukan perkamen atau mungkin catatan sejarah tentang kata yang digunakan yang akhirnya kita terjemahkan dengan bertele-tele ini, mungkin akan lebih bisa tepat. Tapi sementara waktu, kita akan melihat arti kata bertele-tele ini dari ayatnya secara keseluruhan, ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi kita bisa simpulkan yang dimaksud dengan tadi yang diterjemahkan kata bertele-tele itu doanya isinya panjang sekali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dikabulkan.
Kata-katanya banyak, panjang, lama, tujuannya satu, supaya dikabulkan. Apakah tidak boleh, Pak? Apakah Alkitab melarang kita berdoa panjang-panjang? Nah, kalau kita tidak mengerti konteks yang dibicarakan Yesus, kita bisa salah paham. Saudara bisa cek dalam Yohanes pasal 17. Yesus itu sedang berdoa. Doanya itu panjang sekali. Kata-katanya panjang sekali. Mengapa kok Yesus boleh? Lalu saudara bisa cek dalam perjanjian lama, nabi-nabi berdoa. Doanya juga panjang-panjang, kata-katanya banyak. Tetapi mengapa mereka boleh dan tidak digolongkan sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah? Apakah Yesus tidak mengenal Allah sehingga doanya panjang? Apakah nabi-nabi tidak mengenal Allah sehingga doanya panjang? Tentu tidak demikian. Hal ini berkaitan ayat selanjutnya. Ya, saya ulangi ayat 7 lalu ayat ke-8 untuk memperjelas bagi saudara. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Perhatikan lebih dulu. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Artinya, ayat ini sedang bicara tentang doa untuk kepentingan diri sendiri. Paham ya? Dari mana kita bisa simpulkan? Ayat ke-8. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi ayat ini bicara tentang apa sekali lagi? Bicara tentang ketika saudara berdoa untuk kepentingan diri sendiri saudara secara jasmani. Sekali lagi, ayat ini bicara tentang ketika saudara doa begitu panjang, begitu lama untuk kepentingan diri saudara sendiri secara jasmani. Untuk hal ini, intinya tidak perlu doa panjang-panjang. Kepentingan jasmani saudara sudah Tuhan tahu, bahkan sebelum saudara minta. Wow, paham ya sampai sini? Ini disoroti oleh Tuhan. Memang sebagai manusia ya, kita kalau doa untuk kepentingan kita sendiri pasti jauh lebih panjang umumnya daripada berdoa untuk orang lain. Menangisi karena masalah yang kita hadapi itu lebih dapat istilahnya daripada menangisi masalah orang lain. Itu pasti umumnya manusia itu begitu. Coba kita yang bangkrut berdoa karena kita sedang bangkrut misalnya, ya jangan, nggak pingin lah ya, saya nggak pingin saudara seperti itu. Ini perumpamaan. Bandingkan dengan ketika kita berdoa untuk orang lain yang mengalami kebangkrutan, wah beda. Sama-sama sungguh-sungguh tapi pasti lebih dapat klik yang untuk diri sendiri. Itulah manusia kita. Tapi Yesus berkata, kamu sebelum minta, Tuhan tuh sudah tahu. Aku sudah tahu apa yang kamu perlukan. Gak perlu doa bertele-tele, gak perlu doa panjang-panjang. Untuk keperluan jasmanimu sudah ada di tangan Tuhan. Berdoanya gimana? Berdoanya simpel saja. Nah, ayat itu kemudian ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Simpel aja kalau doa untuk diri sendiri. Kepentingan jasmani diri sendiri simpel saja. Kenapa? Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Ya. Saudara kasih Tuhan, ini pengajaran yang luar biasa. Yesus mengubah pola berpikir kita. Yang egosentris, artinya sentralnya yang kita utamakan diri kita sendiri, menjadi yang diutamakan adalah orang lain dan Tuhan.
Lalu bagaimana dengan diri saya sendiri? Sudah di tangan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa untuk kepentingan jasmani kita, kalau kita lihat dari ayat itu tadi, simpel saja. Kalau berdoa untuk kepentingan rohani kita, panjang gak apa-apa. Yesus itu berdoa panjang-panjang. Tadi kan kita lihat Yesus doanya panjang-panjang. Yohanes 17 untuk siapa? Untuk murid-murid. Nabi-nabi berdoa panjang-panjang untuk siapa? Untuk bangsanya. Coba saudara nanti baca baik-baik. Daniel sampai berdoa 3 kali sehari. Untuk siapa? Untuk bangsanya. Bukan untuk dirinya sendiri. Lebih banyak pasti untuk bangsanya. Kalau saudara lihat itu dalam ayatnya, kelihatan jelas dia sangat ingin pertolongan Tuhan dinyatakan bagi bangsanya, bukan bagi dirinya sendiri. Inilah luar biasanya. Dan jadi sekali lagi untuk orang lain, untuk sesama, atau mungkin untuk kepentingan rohani saudara, tidak apa-apa berdoa lama. Tidak apa-apa, misalnya kepentingan rohani itu, Tuhan tolong saya agar sifat karakter saya menjadi semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Oh, itu gak apa-apa. Ya, mohon diulang-ulang yang lama itu gak apa-apa. Tuhan berikan kami Roh Kudus, ya Roh Kudus, sambil bernyanyi. Itu gak apa-apa, diulang-ulang mau ribuan kali gak apa-apa. Itu kepentingan rohani, ya. Atau untuk sesama, berdoa untuk bangsa negara, diulang-ulang gak apa-apa. Untuk yang jasmani kepentingan kita sendiri, gak perlu terlalu bagaimana. Udah sampaikan kepada Tuhan 1 kali, 2 kali, ya. Percayakan sama Tuhan, percayalah Tuhan itu dengar, Tuhan itu tahu apa yang saudara perlukan, dan dia pasti sediakan bila saudara dan saya mau lebih dulu mengutamakan sesama, mengutamakan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang egois. Tuhan mendidik kita menjadi orang yang penuh kasih terhadap Tuhan dan sesama. Semoga saudara menangkap kebenaran yang luar biasa ini, dan semoga saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat kebenaran firman hari ini. Biarlah benar-benar ini akan mengubah kehidupan kami. Di dalam kami berdoa, tidak lagi untuk mencari pujian dari manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah di dalam kami berdoa juga bukan Tuhan untuk kepentingan diri kami sendiri saja, tetapi kami mulai belajar mendoakan untuk kepentingan orang lain, kepentingan kerajaan Allah. Kalaupun untuk kepentingan kami, itulah biarlah untuk kepentingan rohani kami, bukan yang jasmani. Mengapa? Karena kami tahu lewat firman hari ini bahwa hal-hal yang jasmani dalam hidup kami tidak perlu kami khawatirkan. Engkau sudah lebih tahu, dan Engkau pasti akan cukupkan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti-Mu. Kami bersyukur karena hidup kami sudah Kau jamin sempurna dengan luar biasa. Sehingga tidak perlu lagi kami terus berpikir untuk yang jasmani bagi diri kami. Karena sesungguhnya semuanya sudah disediakan dan sudah ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.